warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Maulana, NPM 19 10 63 10 339, kelas 6A Agama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang sudah didiskusikan sebelumnya. Ini ada ruang lingkup akidah akhlak. Nah, akhlak ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang meningkat. Sedangkan akhlak mempunyai arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Adapun ruang lingkup akidah akhlak adalah sebagai berikut: ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, dan samiyat. Adapun fungsi akidah dalam Islam antara lain adalah akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seseorang di dunia. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan yang menyimpang. Akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Selanjutnya di sini ada syariat Islam dan ruang lingkupnya. Nah, syariat Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Muamalah dalam syariat Islam bersifat fleksibel atau tidak kaku, dan demikian syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dan menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat yang dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam dalam muamalah senantiasa mendorong penyebaran manfaat bagi semua pihak, menghindari saling merugikan, mencegah perselisihan dan kesewenangan dari pihak yang kuat dan pihak-pihak yang lemah, dan dikembangkannya muamalah berdasarkan syariat Islam akan lahir masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang penuh rahmat. Syariat adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkupnya yaitu mencakup ibadah, muamalah, murakahat, jinayat, siasa akhlak, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, di sini ada akhlak dan ruang lingkupnya. Akhlak adalah kehendak batin yang memicu tingkah laku tanpa melalui pertimbangan baik buruknya terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan atau sifat manusia tersebut. Akhlak mengacu pada sumber keseluruhan ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhlak terdiri atas akhlakul karimah atau akhlak terpuji, yaitu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan Sunnah Nabi, dan ada pula akhlakul majmumah yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ajaran. Sebagai umat muslim, kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amanah dan selalu menyembah dan beribadah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Di sini ada pengertian ruang lingkup dan kedudukan takwa. Nah, takwa adalah memelihara diri dari ancaman siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ruang lingkup takwa terdiri dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Kedudukan takwa dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa ayat. Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan takwa sangat berarti bagi kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun ciri-ciri orang bertakwa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, yakni orang yang beriman kepada Allah di hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan.
ada Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu merupakan sandi terpenting dari hikmah, yaitu sebab itu Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu dan berilmu sebelum berkata atau beramal. Firman Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu serta bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Sufyan bin Uyainiyah berkata, manusia paling bodoh adalah membiarkan kebodohannya. Manusia paling pandai adalah mengandalkan ilmunya, sedangkan manusia paling utama adalah yang takut kepada Allah. Ada kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam diri sendiri, disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui perantara maupun tanpa perantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. Sedangkan akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Kedudukan antara wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam antar wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal akan segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai dengan sesuatu tindakan yang terkena hukum tersebut, karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang memberikan Allah. Namun kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahui, dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ada kewajiban menuntut ilmu. Semua ilmu yang bermanfaat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diketahui sumbernya, baik yang tertulis maupun tersirat di alam semesta. Seorang muslim yang bersusah payah mencari ilmu, ia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Ia akan diberi petunjuk dan cara beramal saleh sebagai bekal dan kunci masuk surga. Seorang muslim yang berilmu akan mampu membedakan perbuatan buruk dan perbuatan baik dengan iman dan ilmunya. Ia akan berhati-hati dan berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskannya ke neraka. Sebaliknya, semakin tinggi ikhtiar mencari ilmu, semakin besar pula harapannya agar ia masuk surga. Dengan demikian, ia akan berusaha mempersiapkan diri agar bahagia di kehidupan dunia dan akhirat. Seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hendaknya mempelajari ilmu yang dapat mengarahkan pada kebahagiaan tersebut. Sebaliknya, seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan di akhirat hendaknya mempelajari ilmu yang dapat mengarahkan kebahagiaan di akhirat. Penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.